segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Baik dulur, masih di 88,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, yang seperti Cik Rasid omong tadi ya, kita di edisi terakhir di Serujo Pagi ada acara kita obrolan komunitas. Nah, di sini Cik Rasid ambil ke analisis perubahan tata guna lahan di kawasan perkotaan dengan subtemanya penataan pembangunan terpadu Kota Palembang. Telah hadir di tengah-tengah studio Perumpat, alhamdulillah. Masya Allah. Perkenalkan tamu istimewa Cik Rasid hari ini Bapak Idham Rianom. Idham Rianom, sarjana sosial. Oh, beliau ini yang Cik Rasid ketahui sebagai Ketua Forum Palembang Bangkit, benar Pak ya? Betul. Tetapi juga beliau ini merupakan juga peneliti atau pengamat perkotaan. Ya, selamat datang Pak Idham. Ya, baik. Selamat datang kembali. Terima kasih. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih telah bersedia hadir di Perumpat, Pak. Ya, alhamdulillah. Cik Idham ya, Cik Idham. Boleh. Oke, Cik Idham. Ngomong-ngomong di acara kita ini, di acara komunitas pagi ini ya. Kita ngambil subtema aja penataan pembangunan terpadu Kota Palembang. Ya. Kalau nyengok dari tema kita nih, Cak, tata kota kita. Semoga Cik Idham bisa memberikan masukan, inspirasi juga pandangan-pandangan untuk pendengar Perumpat ya. Amin ya Rabbal. Karena hari ini kita tidak cuma di terestrial kita baca di radio juga, tapi juga di YouTube di live YouTube kita. Jadi dulur galau-galau pacak nyimak, pacak nyingok apa yang digawe Cik Rasid dan Pak Idham. Iya. Ada di YouTube Perumpat. YouTube channel. Di situ dulu pacak komen, nak ngomenin kami nih, cak mana nanya-nanya juga Pak Idham, boleh Pak ya? Iya, boleh. Atau juga dulur nak bergabung ke sini boleh. Di nomor telepon 0711 351 656. Atau juga Pak Idham melalui WA juga boleh. Ya. Di 0897 78884. Alhamdulillah. Baik dulur, kita mulai Pak Idham ya. Ya, baik. Pak Idham, kira-kira menurut Pak Ilham perkembangan tata kota kita ini, Kota Palembang ini dari sejak 10 tahun sampai 15 tahun ke belakang, kira-kira cak mana lah menurut pandangan mata Pak Ilham sebagai pengamat perkotaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagaimana kita ketahui Cik Rasid bahwa Palembang ini kan predikatnya kota tertua di Indonesia. Hampir 14 abad umur Kota Palembang ini ya merupakan kota tertua di Indonesia. Dan banyak sekali suku-suku di sini yang mewarnai, kemudian juga ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, ada etnis India, ada suku Jawa, semua. Ada suku Batak, di samping suku Palembang sendiri yang banyak sekali di Palembang ini. Jadi kita melihat bahwa perlunya sebuah keseimbangan. Jadi apabila kita melakukan pembangunan di Kota Palembang itu, ya perlu suatu keseimbangan. Keseimbangan bagaimana kita menjaga alam lingkungan kita agar supaya pembangunan ini tetap berjalan dan lingkungan juga tetap terjaga. Nah, inilah yang paling penting saya kira adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga keseimbangan ini. Itu kita mulai dari keluarga, kan gitu, dari keluarga, dari masyarakat, kemudian dari tingkat RT, RW, lurah, camat, kemudian ke kota. Jadi berjenjang sifatnya kan. Itu juga kami mengajak dan menghimbau mulai hari ini juga Palembang Bangkit punya program itu Gertata Palembang. Apa itu Gertata? Gerakan
tamanisasi Kota Palembang. Yang akan kita ajak dan kita himbau di lingkungan pengurus Palembang Bangkit juga mengajak masyarakat Kota Palembang yang lebih luas agar supaya bagaimana kita menjaga lingkungan ini. Jangan sampai kejadian seperti musibah di daerah lain kan, ada banjir bandang, ada ini, ada itu, ada tanah bergerak dan sebagainya. Ini tentu kita sangat perlu untuk menjaga alam kita. Boleh kita membangun, tapi kita harus menjaga alam kita ya, sehingga seperti terjadi musibah di tempat-tempat lain itu kita mengerikan sekali, itu tidak terjadi di Kota Palembang. Alhamdulillah, kayak lihat perkembangan bagus ya, apa yang sudah dilakukan Pak RD yaitu Pak Ratu Dewa yang juga kebetulan sama-sama saya di Nahdlatul Ulama. Beliau sudah bagus, saya lihat gerakannya itu. Beliau selalu sidak ke bawah. Kemudian beliau melihat bagaimana sampah, bagaimana jalan, bagaimana banjir. Kita cukup apresiasi dan Pak Ratu Dewa. Gercep Pak ya. Ya, tapi tidak cukup hanya itu. Tentunya ini perlu sebuah konsep gerakan yang sifatnya terpadu. Jadi tidak hanya kita tinjau-tinjau kemudian selesai. Bukan begitu. Itu juga penting. Apa yang sudah dilakukan Pak Ratu Dewa itu udah bagus menurut saya. Tapi harus diikuti oleh dinas-dinas terkait untuk bagaimana menindaklanjuti. Benar Pak. Nah inilah yang barangkali hari ini saya niatkan untuk sedekah pemikiran. Sedekah itu kan tidak hanya duit, tapi juga pemikiran, bisa juga tenaga. Ya kan ini sedekah juga. Nah saya akan menyampaikan sedekah ini dengan pemerintah Kota Palembang. Bagaimana untuk mengatasi dan menata Kota Palembang ini. Bukan berarti apa yang saya katakan ini semuanya bagus ya. Tidak ya. Saya ini manusia biasa. Insan yang daib yang tidak luput daripada kekurangan. Tapi apa yang saya punya, saya ingin saya sedekahkan dengan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Ratu Dewa yang sedang memimpin Kota Palembang ini. Mungkin beliau tidak terpikir, ya saya terpikir. Saya tidak terpikir, mungkin beliau. Ya inilah harus sinergi antara masyarakat dengan pemerintah gitu kan. Tidak bisa pembangunan itu sukses oleh pemerintah saja tanpa dukungan dari masyarakat. Nah kebetulan saya sebagai Ketua Forum Palembang Bangkit yang juga sekaligus pengamat perkotaan, ya peduli terhadap Kota Palembang ini. Siapa lagi yang mau peduli dengan kota ini kalau tidak kita? Ya kan, peduli bukan berarti ngomong peduli, bukan begitu. Apa yang harus kita ada konsep berpikir ya kita berikan. Jangan cuma ngeritik-ngeritik Nah, cuman jangan ngeritik bae, Jiwong, cuman ndak tahu mau mana. Ini salah, yang benar mau ndak tahu aku. Nah, jangan. Kan begini kan? Jadi kita berikanlah masukan, bantu pemerintah kota maupun provinsi. Saya juga dengan Pak Gubernur. Pokoknya Pak Gubernur di periode kedua saya bilang Tanjung Carat, pelabuhan yang dulu Tanjung Api, Tanjung Carat ini harus terrealisasi. Karena apa? Di periode pertama beliau belum sempat. Periode kedua alhamdulillah sekarang sudah groundbreaking di Tanjung Carat, Tanjung Api. Nah ini yang perlu kita kawal. Nah itu untuk provinsi. Kita ke bawah lagi ini kota. Kota Palembang ini luar biasa. Ya kan, Sungai Musi panjang, lebar kan. Kemudian kita ada Pulau Kemarau, kita ada Bukit Siguntang, semua. Nah ini harus kita betul-betul kita manfaatkan untuk bagaimana mendapatkan PAD. Ya Bukit Siguntang harus kita kelola, Pulau Kemarau harus kita kelola, Sungai Musi harus kita kelola. Nanti kan bisa menghasilkan PAD dan bisa menggeliatkan UMKM di situ kan. Ada orang berjualan pempek, ada model, ada souvenir dan sebagainya. Nah kembali ke masalah ini tadi kami ingin menyarankan nanti ke Pak Wali Kota Pak Ratu Dewa agar supaya apa yang kita masukkan dengan pembangunan terpadu tadi Kota Palembang. Jadi harus terpadu. Jadi kami menyarankan agar supaya dibentuk tim monitoring terpadu pelaksana pembangunan, ya kan? Tim monitoring pembangunan terpadu Kota Palembang. Ini terdiri dari beberapa dinas. Setiap hari mereka ini duduk di dalam mobil keliling ke Kota Palembang ini. Ada di situ dinas PU-nya, ada PAM-nya, kan ada taman dinas pertamanan, semua duduk situ berkeliling di Kota Palembang. Ini tim monitoring terpadu namanya. Nah, nanti tim monitoring ini umpamanya yang PAM, dia melihat PAM di mana pipa bocor. Jalan nanti PU di mana jalan berlubang.
Nah, kami melihat juga ada beberapa jalan berlubang di Kota Palembang ini. Sebenarnya itu harus dilakukan penampalan sesegera mungkin. Iya benar. Jangan sudah dikorek-korek, kemudian didiamkan berapa hari lama kan? Nunggu cair dulu. Nah, nanti ada sebuah kecelakaan. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu, harus cepat. Begitu ada lubang di mana. Nah, tim monitoring inilah nanti yang setiap hari keliling. Nanti dia melaporkan kepada tim pelaksana pembangunan terpadu. Jadi ada 2 tim monitoring untuk melihat persoalan di Kota Palembang ini, baik jalan, sampah. Oh, itu ada sampah menumpuk di sana umpamanya. Ini tim mencatat. Tim dari PU melihat jalan, oh di sini jalan berlubang, umpamanya di jalan A ada jalan berlubang ini. Jadi nanti melaporkan kepada tim pelaksana. Jadi tim monitoring tadi akan melapor kepada tim pelaksana pembangunan terpadu. Nah, nanti tim pelaksana inilah yang menindaklanjuti daripada persoalan-persoalan yang didapat oleh tim monitoring tadi yang keliling setiap hari. Nah, inilah yang saya maksudkan sedekah saya dengan Pak Wali Kota dan sedekah saya dengan pemerintah Kota Palembang. Baik. Ya kan? Inilah yang akan saya lakukan. Baik. Ya. Oke, lanjut Pak ya. Ya, baik. Menurut pengamatan Cak Ilham sebagai pengamat perkotaan Pak, kira-kira Pak ya, faktor utama yang mendorong perubahan tata kota lahan kita ini di Palembang ini kira-kira apa lah Pak? Ya, mungkin tuntutan pembangunan itu kan salah satunya mungkin perumahan kah? Mall kah? Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Tapi apapun itu sebetulnya, ya tentu tata ruang kota itu ya harus kita tata sedemikian rupa supaya yang saya sebutkan tadi harus ada keseimbangan antara kita dengan alam. Sebab kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak menjaga alam, alam akan menghukum kita nantinya. Umpamanya terjadi banjir, ya kan? Sampah menumpuk, terjadi banjir, penyumbatan. Kemudian yang tadinya rawa, resapan ini ditimbun, kemudian dibangun umpamanya mall atau apa, umpamanya ini contoh kan? Ya kan akan menimbulkan banjir. Nah, ini maksud saya, sebelum kita melakukan pembangunan suatu kawasan itu perlu kajian. Jadi kajian lingkungan hidupnya bagaimana, pembuangan air limbahnya bagaimana, kan? Resapannya dibuang kemana, kan begitu. Jadi tidak kita di sini ada tanah kosong lalu kita bangun, begitu saya kira tidak begitu. Jadi ada perencanaan yang matang, adanya studi kelayakan, bagaimana agar supaya keseimbangan yang saya maksudkan tadi antara pembangunan dengan alam itu ada keseimbangan gitu kan. Ya kita juga akan harus ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat kan. Kalau kita mencari dunia terus akhirat tinggal. Tapi kalau kita akhirat, insya Allah dunia kita dapat. Jadi keseimbangan ini yang saya maksudkan. Itu jelas. Oke, lanjut Pak. Ya. Kalau dilihat dari omong Bapak tadi Pak ya. Kalau kita lihat Pak di lapangan Pak dari untuk perkembangan itu Pak dari sektor perumahan komersil dengan infrastruktur kira-kira apakah ada seimbang apa belum Pak kira-kira? Ya saya lihat kalau sekarang ini keseimbangan ada ya. Tapi keseimbangan ini kan tentu perlu kita jaga. Keseimbangan ini perlu kita jaga terus menerus secara intensif ya. Karena kalau kita lengah nanti keseimbangan itu tidak kita jaga, ya kita nanti akan kena hukum sama alam. Benar. Nah, ini. Tapi saluran air keseimbangan lingkungan pokoknya ini resapan air. Nanti kalau kita bangun ini bermasalah. Nah, ini yang saya maksud. Bukan berarti kita tidak boleh. Pembangunan harus kita lakukan dengan konsep keseimbangan lingkungan hidup. Ya, agar supaya lingkungan tetap terjaga, ya kan? Penduduk kota nyaman, kemudian tidak ada permasalahan banjir dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud. Saya rasa. Oke, siap. Ya. Lanjut Pak, kira-kira dampak alih fungsi yang seperti ini kan tidak gitu Pak ya. Yang Bapak tadi aliran sebenarnya daerah resapan air, tapi ketika itu dibangun pasti Pak ada hukuman alam Pak. Nah. Alasannya kita tidak menjaga. Yang mungkin Pak kira-kira air ini ngalir kemana Pak? Itu. Oke, lanjut Pak. Kira-kira di Kota Palembang kita Pak yang mengalami perubahan signifikan kira-kira daerah mana Pak yang menurut pengamatan Pak Ilham dalam 10 tahun terakhir itu Pak? Ya, yang pesat itu di daerah Seberang Ulu ya. Seberang Ulu itu kan dulunya rawa, kemudian pada zaman Gubernur Biasa masih dijadikan reklamasi sehingga rawa-rawa itu sudah sedikit. Nah, itu tentu perlu kita jaga keseimbangan itu karena tadinya konsep Gubernur dulu itu Pak Ramli itu ingin memindahkan Palembang itu di tengah kota. Jadi maksudnya Sungai Musi itu betul-betul di tengah kota, pembangunan antara Seberang Hilir Seberang Ulu itu seimbang. Nah, tetapi bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak menjaga keseimbangan. Jadi rawa-rawa mungkin ada rawa-rawa di Seberang Ulu itu yang perlu kita jadikan untuk resapan sehingga pembangunan tetap berjalan dan resapan air itu akan mengalir kepada tempatnya dan tidak menimbulkan banjir. Nah, ini yang saya kira perlu sebuah studi kelayakan dulu sebelum kita membangun perumahan, sebelum kita membangun pusat-pusat perbelanjaan mall ini perlu dilakukan kajian yang mendalam sehingga tidak menimbulkan dampak umpamanya banjir. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu kan. Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan keseimbangan itu selalu kita jaga dan insya Allah kita akan terhindar dari musibah banjir dan lain sebagainya. Saya kira itu. Tentunya Pak karena sebelum tadi Pak yang ada juga Pak ada gandus ada juga. Dengan pembangunan pusat otomatis Pak pasti akan menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam pagi atau sore Pak. Kira-kira menurut Pak Ilham apakah yang sebelum Pak ya untuk transportasi jalan-jalan infrastruktur Pak kira apa sudah mumpuni atau seperti bagaimana? Ya, kami juga Februari kita sudah ada jam musim 6. Ya, betul. Jadi memang saya dulu sudah pernah menyarankan bahwa ada lingkar luar dan lingkar dalam. Jadi ada lingkar luar apabila orang ingin melakukan perjalanan keluar kota dia naik ke lingkar luar.
langsung berkoneksi dengan jalan tol atau mulut jalan tol. Lingkar dalam itu bagaimana untuk mengatasi kemacetan, mengurai kemacetan di dalam kota, sehingga tidak menumpuk di satu tempat. Kemudian mengevaluasi tikungan-tikungan, tempat putaran-putaran yang memang akan menyebabkan sumbatan-sumbatan. Jadi ini harus kita evaluasi tempat-tempat belok, tempat-tempat memutar balik ya. Itu mungkin ada hal-hal yang memang nantinya bisa menyebabkan kemacetan, ini harus ditutup, harus dievaluasi oleh pemerintah. Itu sudah kami berikan saran pada saat itu kan. Kemudian di samping itu juga kita melihat sistem satu arah juga efektif bila diterapkan di Kota Palembang di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi tidak terjadi penumpukan, jadi tidak ada dua arah, jadi sistem satu arah di tempat-tempat tertentu perlu dilakukan sistem satu arah. Jadi tidak cross gitu kan, tidak berlalu lalang gitu, tidak papasan gitu kan arus lalu lintas itu. Nah, kemudian juga lampu merah kami lihat ada seperti di simpang Caritas itu terlalu lama sekali berhentinya itu kan. Kadang-kadang nah itu sempat kencing dulu ini kalau itu di sini artinya itu kan. Nah, jadi ini perlu dievaluasi waktunya, jangan berhentinya terlalu lama, nanti hijaunya cuma berapa menit, berapa detik gitu kan. Jadi tidak seimbang. Seharusnya kan yang hijaunya lama, berhentinya itu mungkin jangan terlalu lama kan. Hijau jadi mengalir itu arus lalu lintas, tidak menumpuk. Jangan lampu merahnya sengat kan, kayak hijaunya itu lama, itu hijaunya sengat, berhentinya lama. Nah, ini yang maksud saya kan. Nah, ini mungkin perlu juga dilakukan evaluasi durasi waktu di lampu merah itu. Nah, kemudian tikungan-tikungan, kami melihat, kami dulu pernah menerangkan bahwa setiap tikungan itu diberikan konsep bunga mekar, jadi melebar ya sih. Begitu di mulut persimpangan itu melebar ya, konsep bunga mekar, jadi bunga mekar, jadi bukan kuncup. Jadi kuncup kan ini akan terjadi penyempitan. Ya, penyempitan dulu baru macet. Tidak langsung macet, penyempitan dulu. Nah, ini yang harus diurai. Di mana titik-titik mana? Nah, jadi jangan sampai jalan itu umpamanya sangat padat berlalu lintas, tapi dia sempit di simpang itu. Nah, di mulut itu kan harus besar, sehingga orang keluar masuk itu lancar. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan itu. Nah, ini dari segi transportasi. Nah, kemudian dari segi banjir ya, yang saya maksud kalau umpamanya banjir kita lihat juga mungkin perlu lagi diaktifkan di mana betul titik-titik yang suka terjadi genangan air itu dipasanglah pompa anisasi waktu seperti zaman Pak. Jadi sana waktu itu pompa hisap berfungsi pada saat itu kan. Nah, sekarang kita tidak tahu masih berfungsi atau tidak pompa-pompa hisap yang sering terjadi genangan banjir itu. Nah, di samping juga perilaku masyarakat yang jangan membuang sampah sembarangan ya kan. Kemudian kita melakukan gerakan kebersihan umpamanya kan di kampung-kampung, di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Saya kira kalau ini semua kita ajak secara terpadu ya kan, insya Allah mudah-mudahan Palembang ini luar biasa, kota tertua, kota yang banyak potensi wisata, kemudian kita tata kembali arus lalu lintasnya, ya kan? Kemudian kita aktifkan lingkar luar dan lingkar dalam. Yang sekarang ini kan, alhamdulillah kan kita sudah punya tol lingkar raya. Sebentar lagi nanti Palembang Betung mau diresmikan. Nah, ini maksud lingkar luar tadi. Jadi ada lingkar luar itu sebenarnya pada zaman Gubernur Ramli Hasan Basri dia punya gagasan seperti itu. Pada saat itu ya. Tapi saya lihat di masa Gubernur Herman Deru ini bisa mewujudkan itu lingkar dalam, lingkar luar. Jadi ada jalan lingkar untuk keluar, ada jalan lingkar dalam kota yang untuk mengurai kemacetan di samping hal-hal yang saya sebutkan tadi, tikungan, durasi lampu merah, ya kan? Jangan sampai kayak kita belum lah lampu hijau, tahu pengendara ini sudah bergerak ke depan, ini sangat berbahaya seperti di simpang Caritas itu kan. Nah, ini yang saya ini perilaku ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita berikan konsep-konsep ini, pemikiran ini, sedekah ini saya beri judul sedekah pemikiran kepada pemerintah kota Palembang. Ya. Kalau lanjut kota tadi yang apa Pak? Menguncup Pak ya? Yang menguncup, yang ginjul. Kalau dari kita kan dekat di Pontianak Pak ya. Nah, dari Pulau Berkucu lancar Pak ya. lancar. Terus dari Demak balik ke Sudirman itu juga lancar juga. Pasti Pengalaman Nah, menguncup. Itu belokan agak jauh. Sudah itu akibat putaran itu tempat memutar mobil itu ya. Ini juga menimbulkan sumbatan-sumbatan kepada arus lalu lintas sehingga macet. Kenapa? Juga kan pada saat lewat. Nah, rupanya tikungan putaran ini. Tidak ada apa-apa. Nah, sudah itu di depan Muhammadiyah itu ya. Di SD Muhammadiyah itu juga parkir itu selalu tebal, agak tebal ke jalan. Ya, hampir dua kadang-kadang tiga. Nah, ini juga bisa menimbulkan sumbatan. Nah, saya kira pihak sekolah juga perlu dihimbau oleh pemerintah kota dengan memberikan surat itu pada pihak SD itu agar supaya mengatur parkirnya itu jangan sampai 3 lapis sehingga memakan jalan kan. Yang umumnya parkir itu cukup lapis baik kan. Jangan becak mekue masuk bahan apalagi. Pak Wali sekarang kok situ Pak. Nah, aku sekarang harus tuju Pak Wali kapan datang. Nah, aku parkir ini di Pak Dewa. Aku enggak senang lihat konten-konten beliau itu kan. Nah, waktu rumah sakit, di rumah sakit itu kan ada sekolah Islam itu. Itu juga terjadi penyumbatan kan parkir kan luas. Nah, disidak oleh Pak Wali, alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Nah, ngapain Nah, jadi aku setuju dengan jadi memang perlu apa yang sudah dilakukan Pak Erdini bukan karena aku sama beliau bukan. Aku pertamanya Pak Donyo karena beliau ini memang perlu lidah tapi ya aman alhamdulillah tapi kan harus diikuti oleh bawahan, oleh dinas terkait, oleh masyarakat. Oh jangan memang mobilku sampai soal kaki maaf mobil kamu ini kenapa aku ada macet aku motor kadang-kadang bisa 3-4 titik kan ke sini macam-macam aku kan banyak komunitas jadi kalau bawa mobil pertama gak macet yang kedua bensin banyak kira sih nah kita maklum udah pensiunan itu kan usaha jadi apa yang sudah dilakukan Pak Ratu Dewa sudah cukup maksimal namun kita harus gaspol lagi ke depan ini kita berikan saran-saran masukan ke beliau kan beliau ini orangnya terbuka dan tidak memandang siapapun yang penting saran masukan itu memang berguna bermanfaat ya kita apresiasi beliau membuat cantik di depan titik 0 itu kan dengan air mancur Cempaka Teluk apa ya Cempaka Teluk Cempaka Teluk bagus iya tengok kan ada lampang hijau kuning kan sudah tuh ada macam ada tulisan Muhammad di itu kan baca penyengok anak gue nah kemudian apa namanya kuning ada kuning ada masjid aku juga bagusnya macam goyang dulu nah cuma ada saran aku kalau baca sekitar itu tamanisasi dibuat jadi ada tumbuhan-tumbuhan bunga-bunga di sekitar situ di sekitar emperan masjid itu taman-taman sehingga itu yang saya maksudkan tadi saya akan mengajak menghimbau dan juga memberikan saran kepada Pak Ratu bahwa hari ini kami Palembang Bangkit mencanangkan Tata Palembang gerakan tamanisasi kota Palembang yang dimulai dari keluarga ya keluarga itu dari keluarga kita kan dari keluarga Palembang Bangkit dari keluarga Koti Asih dari keluarga aku kita buat taman cici apa ya Pak Rum gitu sehingga lingkungan di rumah kita di tingkat RT tingkat itu terjaga ya kan jangan gitu membiarkan tempat kita berserakan kita buatkan taman cici sedapat kita baik kan kalau kita nanam apa daun suji nanam bunga telang macam-macam kan banyak nah khusus untuk di Ampera itu sama titik 0 itu sudah bagus kita ada air mancur yang luar biasa saya lihat itu Pak Rum tapi harus diberikan pasang lagi tanaman-tanaman supaya lebih asli tanaman itu pokoknya kan gitu kan kemudian di Ampera kemudian di atas Ampera itu juga diolah
pot bunga, atau jangan gersang. Saya kan kalau naik jembatan Ampera itu kok gersang, di atas sini. Jadi pinggir-pinggir itu kita berikan pot-pot bunga, kan? Bunga stang bunga yang bagus-bagus lah. Aku kalau aku kan ikon Kota Palembang ini kan ini bunga-bunga macam-macam lah bisa kita taruh di pot-pot yang tentunya dirawat setiap hari. Dinas Pangan. Iya, ini saya juga dibawa pot itu kan. Itu harus kita gerakan tamanisasi yang saya maksudkan tadi. Jadi bawa pot itu jangan kosong. Kalaupun ada ruang kosong tanamilah dengan bunga-bunga abang hijau kuning jadi kita Palembang kan. Ada tahu kan? Supaya kota lalu bunga apa. Tapi lah itu kan jangan gersang. Jadi Palembang ini sebagai kota tertua juga merupakan kota yang asri, kota yang hijau, kota yang sejuk kan, kota wisata. Dan sekali di Palembang ini kota air kan, kota ragam banyak. Nah ini kota yang asli, kota yang hijau. Jadi kita mulai dengan gerakan memang itu gerakan tamanisasi kota Palembang. Nah, kami mengajak kepada masyarakat, terutama lingkungan Pom Palembang Bangkit dan juga memberi kesan ini kepada pemerintah kota agar supaya betul-betul ini dibuat secara massal. Jadi gerakan menanam atau gerakan tamanisasi kota Palembang yang kami namakan Gerakan Kota Palembang. Ya. Baik dulu Lur, tanpa terus kalau sudah masuk season 4 ya. Kita dengar dulu lagu-lagu dari Kota Palembang. Di sini Cik Ilham coba pilih kan? Lebih normal nih. Kalau album pilih. Yang dulu. Ini ada Tanjung Karang Kertopati. Jangan yang itu tadi. Perhatian, kereta segera diberangkatkan. Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik dulu masih di acara obrolan komunitas bersama Cik Rasid dan juga Cik Ilham yang kami tema penataan pembangunan terpadu Kota Palembang. Baik Ilham, kita itu lagi Cik Ilham. Kita on lagi. Iya ya. Oke, ya, mantap. Sudah Cik? Nah, Cik. Halo. Nah, ya mantap. Nah, ya. Baik Cik Ilham, kita lanjut lagi. Ayo. Nah, menurut Cik Ilham, Cik Ilham, Ya. Konsep pembangunan di Kota Palembang ini Cik Ilham, Ya. menurut Cik Ilham sudah idealkah atau macam mana Cik Ilham? Maksudnya macam mana? Pembangunan Kota Palembang Ya, sekarang ini ya. dari segi transportasinya, dari segi pembangunan penunjang-penunjangnya. Kira-kira menurut pengamat mata Ilham, sebagai pengamat perkotaan, kira-kira pembangunan ini sudah idealkah atau kurang Cik Ilham? Ya, saya lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah cukup maksimal ya. Tapi tentu perlu penataan-penataan di berbagai tempat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ya kita harus hargai, ya kan? Harus hargai. Tapi bukan berarti ada hal-hal yang kurang kita tutup mata. Oh tidak kan? Jadi kita ada hal yang kurang kita berikan kepada pemerintah kota.
Nah ini seperti apa yang sudah saya katakan tadi, seperti umpamanya jalan tadi, arus transportasi tadi kan, itu sudah kita berikan saran. Kemudian bagaimana untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Kota Palembang, kan tidak cukup dengan Pak Wali Dewe. Kalau Pak Wali Dewe kan laju nggak video yang lain, ya kan? Jadi Pak Wali bagus juga ada inisiatifnya untuk turun langsung untuk melihat, itu bagus menurut saya. Tapi kan tidak tergawi kalau oleh Pak Wali Dewe. Nah jadi kan tentu dinas-dinas terkait harus minta bagaimana agar supaya efektif. Nah bentuk tim monitoring pembangunan terpadu. Nah ini yang saya bilang tadi, nanti setiap pagi itu ada satu mobil yang mungkin di belakangnya bak terbuka tapi ada atap ya, dan tidak kepanasan. Tim monitoring ini terdiri dari dinas PU, dinas umpamanya tata kota, kemudian PAM, semua unsur secara terpadu ada di tim ini, tim monitoring ini. Nah inilah tim ini monitoring ini setiap pagi berkeliling Kota Palembang ini kan, baik di seberang ilir maupun seberang hulu. Jika perlu dibentuk tim untuk monitoring seberang ilir, tim monitoring seberang hulu kan. Nah jadi nanti melaporkan apa temuan. Nah temuan, oh di sana ada pipa bocor di daerah Sukarami umpama ini kan, itu catat jalan ini di sini. Oh di sana ada jalan berlubang. Tim monitoring tadi yang monitor melihat kan, oh di Skojo umpamanya ada jalan berlubang kan, oh di sini di kecamatan ini dipetakan di mana jalannya, berapa panjang, tempatnya di mana. Nah sehingga dari tim monitoring ini nanti melaporkan kepada tim pelaksana. Jadi sudah monitor, jangan monitor baik, tapi melaporkan kepada tim pelaksana yang terdiri dari unsur-unsur terpadu dinas terkait secara terpadu tadi. Nah yang menindaklanjuti nanti ya tim pelaksana ini. Oh ada pipa bocor, nah tim pelaksana tutup langsung ganti pipa bocor. Oh ada jalan berlubang, langsung action besok umpamanya kan lusa. Nah nutup jalannya, jangan berlubang kaki menimbulkan kecelakaan pula kan. Nah kemudian ada yang lain, oh di sana banyak sampah, dilaporkan oleh tim ini, dan nanti tim monitoring ini melaporkan kepada tim pelaksana yang mengeksekusi. Itu maksud saya. Nah inilah yang saya maksud dengan penataan Palembang terpadu itu. Jadi tidak cukup hanya dilakukan oleh seorang wali kota sendiri, tidak bisa. Jadi dinas-dinas terkait harus dilibatkan. Nah dalam bentuk tim. Nah tim inilah yang saya maksudkan tadi. Tim ini nanti berkeliling. Jadi Pak Wali Kota kayak tinggal monitor lagi. Nah lah sudah nih, apa kamu nih? Nah aku jengok di sana tadi ada pipa bocor, ngapa kamu tidak lapor ke? Umpama ini kan contoh kan, contoh soal. Nah ngapa di sana ada jalan berlubang, ngapa tidak kamu lapor ke? Kan tidak bisa kita melakukan sendiri. Nah kemudian pemerintah juga tidak melakukan bisa sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Jika perlu kita lapor, kita tunjuk tahu. Nah Pak di sini Pak, kami ada jalan berlubang, Pak di sini terjadi genangan banjir. Nah itu maksud saya, jadi ada sebuah sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dengan masyarakat dan ormas. Seperti kita ini, Palembang Bangkit ini kan. Laporan netizen Pak Jani Pak ya. Nah, jualan Bang ya. Iya. Laporan netizen Pak jualan nyari ya. Nah, jadi kan kalau sekarang ini juga netizen. Nah, sudah itu ya. Sekarang ini kan memang harus kita manfaatkan ya. Apalagi sekarang ini kan era digital. Nah, jadi kita bisa membuat laporan itu secara cepat. Ya kan langsung sampai kan undangan, baik kita terima undangan, tak katik lagi undangan kertas jelasin. Nah cuma ada kelemahannya gak lupa gitu. Nah undangan di sana lupa, tidak tengok HP kan. Kalau dulu kan diantar ke rumah, ada fisiknya. Iya sekarang kita. Nah jadi ini juga ada kelemahan juga. Nah di samping cepat juga ada kelemahan. Nah tapi kita manfaatkan dari segi kecepatannya, kita manfaatkan untuk menunjang pembangunan terpadu di Kota Palembang tadi, baik untuk bagaimana jalan, baik bagaimana mengatasi pipa bocor, kemudian sampah menumpuk. Jadi ketahuan setiap hari itu. Nah jadi inilah ada sebuah koordinasi kemudian antara tim monitoring yang dibentuk nantinya, saya sarankan kepada pemerintah kota dan tim pelaksana. Nah jadi Pak Wali Kota tinggal monitor baik kan. Sekali-sekali dia kalau hujan deras umpamanya dia nak ninjau, boleh juga dia keluar kan. Di mana yang terjadi genangan banjir itu kalau hujan kan. Kalau tidak ada hujan besar kan tidak tahu. Nah begitu, saya yakin para dewa ini uangnya hobi kan, dia ninjau ke bawah, turun ke bawah kan orangnya kan. Nah tapi tidak cukup dengan beliau sendiri, harus diikuti oleh peran serta masyarakat, harus dinas-dinas terkait. Nah supaya efektif bentuklah tim monitoring pembangunan terpadu itu, dan nantinya tim monitoring ini hasil kerjanya akan melaporkan dengan tim pelaksana terpadu pembangunan Kota Palembang yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota. Oke. Nah. Baik, lanjut Pak ya. Kalau kita amati Pak Ihan ini punya jiwa seni tinggi Pak. Mas Oritil Bapak ya. Nah, kira-kira Pak ya, pembangunan yang ada di Palembang ini Pak sudah terintegrasikah antara perumahan, transportasi ruang terbuka hijau, kemudian kawasan ekonomi? Menurut Pak Ilham apakah sudah lumayan baguskah atau masih banyak yang kurang Pak? Berarti yang Pak Ilham contoh tadi, kalau Pak Cak di Ampera tuh di Bungo, kira-kira Pak tempat lain Pak, jangan lagi menurut pandangan Pak Ilham atau pengamatan Pak Ilham sebagai pengamat perkotaan. Ya saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah kota sudah cukup bagus, cukup maksimal ya. Tapi mungkin perlu penataan lagi, perlu ibarat uji basos kan ini gaspol lagi. Jadi gaspol lagi umpamanya yang kurang seperti tamanisasi itu perlu kita galakkan. Seperti di tempat-tempat persimpangan, kemudian di bawah-bawah pelopor, di bawah-bawah tempat LRT itu kan di bawah-bawahnya kan. Nah ini kan kami lihat sudah ada, namun ada juga barangkali yang kosong itu perlu diisi. Kemudian di persimpangan, kemudian di bundaran air mancur itu perlu dilakukan gerakan tamanisasi di situ sehingga jauh. Jadi ada keterpaduan
antara air mancur Cempaka Telo itu dengan bunga-bunga yang ada, bunga-bunga hidup dengan pot-pot, kemudian disiram, kemudian dilakukan perawatan oleh Dinas Pertamanan. Nah, ini tentu perlu di atas jembatan Ampera itu di pinggir kiri kanan itu kan jangan gersang seperti itu. Jadi kalau dulu sudah kami lihat ada pot-pot dulu, sekarang kemana pot-pot itu hilang? Bahkan pagar-pagar yang besi-besi itu suka dicuri kan. Nah, ini saya kira juga menghimbau kepada masyarakat, janganlah peliharalah aset yang ada di Kota Palembang ini. Jangan kita ngembek-ngembek umpamanya nyabut-nyabut besi kayak di bawah apa namanya untuk kita jual lagi, jangan itu kan. Jadi jangan mengganggu perlengkapan fasilitas kota. Jangan kita ganggu ini kan. Kita jaga, kita pelihara dan berikanlah kenyamanan kepada masyarakat, dan keindahan Kota Palembang itu akan muncul apabila kita jaga. Kita itu juga menjaga, tidak hanya pemerintah, kita juga harus menjaga. Oh jangan kalau ini kira-kira kan. Nah, ini bakal membahayakan. Jangan. Nah, gerakan tamanisasi di seberang Ulung itu harus kita bicarakan dengan kita mulai dengan gerakan tadi, gerakan tamanisasi yang sana adalah Kota Palembang, Gertata Palembang. Nah ini, jadi ini yang saya maksud sedekat pemikiran dengan pemerintah kota, khususnya karena Pak Wali Kota ini juga orang NU sama-sama saya, tapi bukan karena kami sama-sama NU, keterpedulian saya terhadap kota ini sangat besar ya, sangat tinggi ya. Karena saya sangat peduli agar supaya tidak bisa hanya kita ngomong peduli, tapi tidak ketik konsep, tidak ketik apa dia, paling tidak buah pikiran kita berikan kepada pemerintah kota. Dulu sebenarnya Pak Ilham ini banyak kemampuannya, termasuk setahu aku pengamat transportasi juga. Nah, iya cek. Aku bukan ini tuh cek. Kira-kira di Palembang ini silih berganti sebenarnya terus masa ini. Terutama kalau LRT alhamdulillah masih ada. Nah, kemudian transmisi sekarang enggak lagi cek. Tapi yang mobil yang merah tuh. Oh ini apa tuh? Pedal ya masih. Nah, kalau menurut Ilham sebagai kacamata pengamat transportasi, apakah transportasi massal ini sudah cukup sih? Apakah masih perlu tambah ya? Kalau saya lihat barangkali perlu ditambah armada ya. Jadi itu kan dulu beberapa tahun yang lalu sudah kami berikan bahwa keintegrasian itu baik untuk darat, sungai, laut maupun udara. Nah sekarang ini sudah dilakukan, ada armada kan, pedal apa namanya itu yang mengangkut penumpang itu kalau turun dari stasiun LRT diangkut sama ini kan, sama transportasi yang lalu lalang itu yang mengangkut dari tempat umumnya nanti diantar ke Sako kemana-mana. Ini armadanya kami melihat bahwa masih kurang, armadanya ini perlu ditambah. Nah ini sangat baik ini kan untuk mengintegrasikan untuk darat, sungai, laut maupun udara. Orang nanti dari bandara turun, tinggalnya di Pajo, dia turun di depan STM Pajo kan, gitu kan, nanti diantar sama yang namanya kendaraan yang kita sebutkan tadi, bahwa inilah mungkin armadanya perlu kita tambahin, sudah cukup bagus ini. Oke Pak Ilham, dua pertanyaan terakhir Pak, saya terakhir Pak ya. Kira-kira Pak, walaupun ini sebenarnya sudah Bapak sebutkan tadi, cuma untuk tegas ya Pak. Kira-kira langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota kita untuk ke depannya? Ya langkah strategis yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah strategisnya pertama pemerintah kota harus membentuk tim monitoring terpadu pembangunan. Satu timnya. Kemudian yang kedua adalah tim pelaksana. Jadi sudah monitor kan tentu ada pelaksana. Jadi dari monitoring nanti melaporkan kepada tim pelaksana. Nah tim pelaksana inilah yang mengeksekusi persoalan yang ada di dalam Kota Palembang, baik jalan, pipa pam yang bocor, sampah yang menumpuk kan, kemudian ada kesemrawutan di sana sini kan, nanti dilaporkan oleh tim monitoring ini kepada tim terpadu. Nah disupervisi umpamanya saja oleh wakil wali kota, kan ada wakil kan. Nah Pak Wali Kota tinggal monitor itu semua. Mau ngecek nanti umpamanya bisa saja Pak Wali Kota secara incognito, secara diam-diam tiba-tiba dia sidak. Ya saya setuju Pak Wali Kota tiba-tiba sidak ke sini, sidak ke sana. Ini bagus kan. Baik kepada pembangunan jalan dan lain sebagainya, sampah dan lain sebagainya, tapi juga kadang-kadang dia juga sidak ke kantor-kantor camat, ke kantor lurah kan. Nah, ini saya kira sebuah gerakan yang sangat bagus dan sangat baik. Dan di samping kami sarankan tim tadi, kemudian yang kedua marilah kita menggalakkan Gertata Kota Palembang. Gerakan tamanisasi Kota Palembang dimulai dari warga. Itu kunci Pak. Itu kunci. Nah, itu salah satu kunci. Jadi nanti dari RT, Gertata Palembang itu namanya gerakan, tanya itu tamanisasi, yang satu laginya kota. Jadi Gertata gerakan tamanisasi Kota Palembang. Gertata Palembang. Oke, siap. Nah, ini yang kami sarankan kepada pihak pemerintah kota. Kemudian ke depan kalau bisa lingkar luar itu untuk jalur keluar kota dan lingkar dalam itu juga perlu mungkin ini harapan kita untuk lingkar dalam maupun lingkar luar. Nah, gunanya apa? Lingkar luar ini untuk apabila saya mau keluar kota. Jadi tidak perlu lagi nak lewat jembatan, dia langsung naik ke lingkar luar, tiba-tiba dia sudah ada di mulut jalan tol. Itu maksud saya. Lingkar dalam untuk mengurai kemacetan, kemudian mengurangi mengevaluasi kembali tempat-tempat putaran atau tempat tikungan yang tidak perlu, jika perlu ditutup sehingga tidak terjadi penyumbatan di situ kan. Kemudian durasi lampu merah juga perlu dikaji ulang, jangan sampai lamunian kan, jangan sampai kagek merahnya sedenget, hijaunya sedenget, merahnya lamunian. Nah, laju baca nak betelok di situ. Iya. Sebenarnya ini bukan cuma harapan Cak Ilham ya, tapi Caknya harapan kami kalau gitu. Iya. Baik dulu tanpa terasa ya, obrolan kita Pak Ilham. Iya. Lah sudah masuk menit-menit terakhir Pak. Sekarang jam 10.00 Pak. Baik dulu tanpa terasa kami cukup sampai di sini obrolan komunitas kita bersama Cak Ilham Rianom, Ketua Forum Palembang Bangkit, dan juga beliau ini pengamat perkotaan. Baik dulu kami Pak Ilham sama Cak Rasid, kalau salah kata Pak, salah kata kami mohon maaf. Karena bulan puasa ini kita maafkan. Maafkan dulu. Jadi untuk bulan puasa ini kami mohon maaf kepada dulur-dulur, pemirsa Perempat dan juga Palembang Bangkit dan semua. Tentu pasti kami ada kesalahan, kehilapan, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cak Rasid juga mohon maaf dulur. Ya, kami dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pelumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Lain.